Berjumpa kembali adik-adik sekalian di mana saja berada. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai ilmu alamiah dasar. Nah, pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang makhluk hidup dalam ekosistem. Di dalam pembicaraan kita mengenai makhluk hidup dan ekosistem, itu ada 4 subjudul yang akan kita uraikan. Yang pertama mengenai populasi dan komunitas makhluk hidup, yang kedua mengenai berbagai bentuk ekosistem alami, yang ketiga aliran energi dan siklus materi dalam ekosistem alami, dan yang terakhir yang keempat itu macam-macam bentuk pola kehidupan. Kita lihat yang pertama mengenai populasi dan komunitas makhluk hidup. Populasi itu berasal dari kata bahasa Latin populus yang berarti rakyat, juga berarti penduduk. Di dalam ekologi, yang dimaksudkan dengan populasi adalah sekelompok individu yang sejenis. Apabila membicarakan populasi, haruslah disebut jenis individu yang dibicarakan dengan menentukan batas-batas waktunya serta tempatnya. Jadi, populasi dapat dipahami sebagai kelompok kolektif organisme-organisme dari jenis yang sama yang menduduki ruang atau tempat yang terbuka dan memiliki berbagai ciri atau sifat yang merupakan milik yang unik dari kelompok dan tidak merupakan milik individu di dalam kelompok itu. Contoh populasi yang bisa saya sebutkan di sini yaitu misalnya populasi ikan lele, populasi udang, populasi kura-kura, populasi tanaman air tawar, dan lain sebagainya, populasi-populasi yang lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Yang pertama, kompetisi. Kompetisi ini dapat terjadi antara populasi yang satu dengan yang lainnya dalam mempertahankan hidupnya. Yang kedua, mortalitas. Biasanya terjadi mortalitas itu artinya kematian. Terjadinya satu kematian atau punahnya individu karena kekurangan sumber makanan, terserang penyakit, dan sebagainya. Yang ketiga, natalitas. Natalitas yaitu adanya kelahiran yang menyebabkan pertambahan jumlah individu. Yang keempat, migrasi, yaitu keluar dan masuknya populasi yang sama. Dan yang kelima, predasi. Ingat kata predator artinya pemangsa. Predasi yaitu interaksi antar organisme, di mana di dalam interaksi tersebut organisme itu saling memangsa dan dimangsa oleh organisme lain. Itu mengenai populasi. Nah, sekarang kita lihat komunitas. Suatu komunitas itu dia terdiri dari banyak jenis dengan berbagai macam fluktuasi populasi dan interaksi satu dengan yang lainnya. Komunitas terdiri dari berbagai organisme-organisme dan saling berhubungan pada suatu lingkungan tertentu. Atau dapat juga dikatakan bahwa komunitas adalah sekelompok makhluk hidup dari berbagai macam jenis yang hidup bersama pada suatu daerah. Jadi komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama pada suatu daerah dan saling berinteraksi. Contoh komunitas yaitu komunitas air tawar, di mana di dalam komunitas air tawar itu ada populasi ikan, populasi udang, populasi kura-kura, dan beraneka ragam populasi lainnya. Ada komunitas air laut, ada komunitas hutan hujan tropis, dan lainnya. Dalam setiap komunitas, itu setiap populasi dapat dikelompokkan ke dalam salah satu dari kelompok berikut ini. Yang pertama, produsen. Produsen yaitu satu jenis makhluk hijau daun yang bisa mengubah energi surya menjadi energi kimia dalam jaringannya, seperti rumput, pohon, dan lain sebagainya. Yang kedua, konsumen pertama, yaitu makhluk herbivora, suatu organisme pemakan tumbuhan seperti sapi, kerbau, gajah, kambing, kuda, dan lain sebagainya. Yang ketiga, konsumen kedua, yaitu karnivora, suatu organisme pemakan herbivora seperti manusia, harimau, ular, singa, dan lain sebagainya. Yang keempat, konsumen ketiga, yaitu karnivora, suatu organisme pemakan karnivora lainnya. Yang kelima, parasit, yaitu organisme yang memakan makanan yang telah dicerna oleh organisme lain sebagai tempat hidupnya, seperti benalu, jamur, dan lain sebagainya. Yang keenam, itu
pemakan bangkai. Pemakan bangkai itu organisme yang hidup dari kotoran hewan atau tumbuhan yang sudah membusuk. Yang ketujuh, pengurai, yaitu mikroba yang menguraikan organisme atau sampah organik menjadi zat kimia atau energi ke lingkungannya dan dapat diserap kembali oleh makhluk hidup. Kita lihat poin B mengenai berbagai bentuk ekosistem alam. Berbagai komponen yang ada di alam ini saling mempengaruhi dan saling berhubungan, sehingga terjadi aliran energi dan materi pada suatu sistem yang disebut ekosistem. Ekosistem meliputi komponen biotik dan abiotik. Dalam suatu ekosistem, itu dapat berdiri sendiri harus terdapat yang pertama sumber energi, serta sistem kehidupan yang bisa mengolah energi untuk kebutuhan komponen-komponen dalam kehidupan. Yang kedua, zat-zat kimia yang mengatur keseimbangan zat-zat abiotik dan biotik dalam ekosistem, terutama H2O, CO2, dan O2, serta unsur hara lainnya. Bentuk-bentuk ekosistem alam itu yang pertama ada ekosistem darat. Dalam ekosistem darat itu ada hutan hujan tropis. Hutan basah atau lembab yang terdapat di kawasan sekitar Khatulistiwa itu namanya hutan hujan tropis. Basah dan lembab itu lantaran curah hujan yang tinggi. Sedangkan kawasan Khatulistiwa di sini adalah area yang terletak hingga 10 derajat di utara maupun selatan garis Khatulistiwa. Hutan hujan tropis dapat ditemukan di Afrika, Asia, Australia, serta Amerika Tengah dan Selatan. Hutan hujan tropis terbesar di Indonesia adalah hutan hujan Amazon. Indonesia pun menjadi negara dengan luas hutan-hutan tropis terbesar keempat di dunia. Yang kedua adalah savana. Savana yaitu padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdun dan diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar seperti palem, akasia. Yang ketiga ada stepa. Itu suatu dataran tanpa pohon kecuali yang berada di dekat sungai atau danau. Itu dia mirip dengan prairie. Walaupun suatu prairie umumnya dianggap didominasi oleh rumput tinggi, sedangkan stepa ditumbuhi oleh rumput pendek. Stepa dapat berupa semi gurun atau ditutupi oleh semak, tergantung dari musim dan garis lintang. Istilah ini juga digunakan untuk menunjukkan iklim pada suatu daerah yang terlalu kering untuk menunjang suatu hutan, tapi tidak cukup kering untuk menjadi gurun. Yang keempat, hutan gugur. Bioma hutan gugur terdapat di daerah beriklim sedang. Ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang tahun. Terdapat di daerah yang mengalami 4 musim ya, hutan gugur ini. Itu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Jenis pohon itu sedikit aja, kurang lebih 10 sampai dengan 20 dan tidak terlalu rapat. Hewannya antara lain rusa, beruang, rubah, bajing, burung pelatuk, dan rakun. Rakun itu sejenis luwak. Yang kelima ada taiga. Bioma taiga terdapat di belahan bumi sebelah utara dan di pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya adalah suhu di musim dingin itu rendah. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah itu sedikit sekali. Hewannya antara lain mus, burung hitam, ajak, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim itu. Yang keenam ada tundra. Bioma tundra terdapat di belahan bumi sebelah utara, di dalam lingkaran kutub utara, dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari. Contoh tumbuhan yang dominan adalah sphagnum, lichen, tumbuhan biji semusim, tumbuhan kayu yang pendek, dan rumput. Pada umumnya, tumbuhannya itu mampu beradaptasi dengan keadaan yang berbeda. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu ekosistem perairan. Yang pertama, air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahayanya itu kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya tumbuhan biji.
Itu ekosistem terapi yang ada di air laut. Kita lihat yang di air laut. Itu yang pertama ada estuari atau muara. Estuari atau muara itu merupakan tempat bersatunya atau tempat bertemunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas dan atau juga ada rawa garam di sana. Yang kedua ada habitat laut atau oceanic, itu ditandai oleh salinitas. Salinitas itu kadar garam yang tinggi dengan ion Ci mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhunya tinggi dan penguapannya besar. Di daerah tropik, suhu laut sekitar kurang lebih 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah itu tinggi. Batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah itulah disebut daerah termoklim. Kita lihat poin C itu mengenai aliran energi dan siklus materi dalam ekosistem alam. Tenaga atau energi itu dibutuhkan oleh seluruh organisme untuk melakukan suatu usaha atau aktivitas. Contoh, tumbuhan membutuhkan energi cahaya matahari, hewan dan manusia itu membutuhkan energi yang dihasilkan dari proses pengolahan makanan di dalam tubuh. Energi yang terdapat di lingkungan sekitar kita itu memiliki bentuk yang bermacam-macam. Bisa saya sebutkan di sini seperti energi cahaya, energi listrik, energi kimia, energi panas, dan energi-energi yang lain. Setiap bentuk energi dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya. Para ilmuwan yang mempelajari perubahan energi tersebut menemukan fenomena bahwa energi tidak dapat diciptakan. Jadi, energi itu bukan hasil suatu kreasi. Fenomena ini juga berlaku di dalam suatu ekosistem. Setiap organisme mendapatkan energinya dengan cara mengubah energi yang berasal dari lingkungannya, seperti tumbuhan yang bergantung pada cahaya matahari, atau hewan dan manusia yang membutuhkan makanan sebagai sumber energinya. Yang pertama kita lihat macam-macam aliran energi. Tingkat trofik kita lihat. Interaksi antara organisme dengan lingkungan dapat terjadi karena adanya aliran energi. Aliran energi adalah jalur satu arah dari perubahan energi pada suatu ekosistem. Proses aliran energi antar organisme dapat terjadi karena adanya proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan terjadi antara satu kelompok organisme dengan kelompok organisme lainnya. Setiap kelompok organisme yang memiliki sumber makanan tertentu itu disebut dengan tingkat trofik. Dalam suatu ekosistem terdapat beberapa macam tingkat trofik seperti produsen, konsumen, dan dekomposer. Kita lihat yang pertama, produsen. Energi memasuki suatu ekosistem dimulai dari energi radiasi, misalnya cahaya matahari, yang sebagian diserap oleh tumbuhan, ganggang, dan organisme fotosintetik lainnya. Energi cahaya matahari kemudian diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintetik. Energi kimia tersebut kemudian disimpan dalam bentuk senyawa organik seperti molekul glukosa. Molekul glukosa kemudian dipecah dan digunakan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas seperti tumbuh dan berkembang, bernapas, memperbaiki jaringan yang rusak, dan lain sebagainya. Seluruh organisme berklorofil seperti tumbuhan dan daun hijau yang dapat mengolah makanannya menjadi proses fotosintesis disebut organisme autotrof atau dalam suatu ekosistem disebut dengan produsen. Yang kedua kita lihat konsumen. Organisme seperti hewan itu membutuhkan makanan, tentu juga manusia. Makanannya dapat berupa organisme lainnya, bisa berupa tumbuhan atau hewan lainnya sebagai sumber energinya. Organisme yang tidak dapat mengolah makanannya disebut organisme heterotrof atau konsumen. Konsumen adalah suatu ekosistem dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkat. Konsumen primer itu adalah kelompok organisme yang secara langsung memakan produsen. Anggota konsumen authority adalah kelompok herbivora
atau pemakan tumbuh-tumbuhan seperti belalang, kelinci, kambing, dan lain sebagainya. Konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder adalah kelompok organisme yang memakan konsumen primer. Konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier adalah kelompok organisme yang memakan konsumen sekunder. Konsumen sekunder dan tersier beranggotakan kelompok karnivora atau pemakan daging seperti singa, elang, ular, serigala, dan sebagainya. Selain itu, konsumen primer, konsumen sekunder, dan seterusnya juga dapat merupakan anggota kelompok omnivore, yaitu organisme yang memakan tumbuhan dan hewan, seperti ayam, manusia, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah decomposer atau detritivora. Beberapa organisme mendapatkan energinya dengan cara memakan detritus atau materi organik dari organisme lain. Detritus dapat berupa bangkai, feses, daun busuk, dan lain sebagainya. Organisme yang memakan detritus disebut dengan detritivora. Organisme detritivora seperti cacing tanah, kutu kayu, kepiting, dan siput itu biasanya banyak terdapat di dalam tanah atau di dasar perairan. Sisa-sisa materi organik tidak hanya dihasilkan oleh detritivora. Organisme lain seperti bakteri dan jamur juga menggunakan sisa materi organisme tersebut sebagai sumber energinya. Organisme yang menggunakan sisa materi organik dan produk terdekomposisi lainnya disebut decomposer atau saprotrof. Kita lihat poin yang kedua mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama, rantai makanan. Dalam ekosistem, hanya tumbuhan hijau yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan makhluk hidup lainnya? Makhluk hidup lain memperoleh makanan dengan melalui proses interaksi dengan makhluk hidup lain melalui pola-pola interaksi tertentu. Hal ini disebabkan karena makhluk hidup sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa peran makhluk hidup lain. Salah satu bentuk interaksi antar makhluk hidup adalah proses makan dan dimakan yang jika disusun secara berurutan akan membentuk suatu rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Berikut adalah contoh sebuah rantai makanan. Pada rantai makanan tersebut terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu, yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan jika ular mati akan diurai oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem itu disebut tingkat trofik. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof, dengan kata lain sering disebut produsen. Organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut konsumen primer atau konsumen pertama. Konsumen pertama biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Diduduki oleh hewan pemakan daging, karnivora, dan seterusnya. Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen puncak. Dengan demikian, pada rantai makanan tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama, rumput bertindak sebagai produsen. Yang kedua, belalang sebagai konsumen tingkat 1, konsumen pertama atau herbivora. Yang ketiga, katak sebagai konsumen tingkat 2 atau karnivora. Yang keempat, ular sebagai konsumen ketiga atau konsumen puncak, karnivora juga. Yang kelima, jamur sebagai dekomposer. Ada dua tipe dasar rantai makanan. Rantai makanan rerumputan atau grazing food chain, itu misalnya tumbuhan, herbivora, karnivora.
tumbuhan dimakan oleh herbivora, herbivora dimakan oleh karnivora. Yang kedua, rantai makanan sisa atau detritus food chain. Bahan mati mikroorganisme atau detrivora itu organisme pemakan sisa predator. Jadi predator yang sudah memakan organisme lain kemudian mati lalu kemudian diurai oleh detrivora. Detrivora itu kan organisme yang memakan sisa bangkai, mengurai bangkai predator. Kita lihat yang kedua, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan membentuk skema mirip jaring. Kelangsungan hidup organisme membutuhkan energi dari bahan organik yang dimakan. Bahan organik yang mengandung energi dan unsur-unsur kimia transfer dari satu organisme ke organisme lain berlangsung melalui interaksi makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan antar organisme dalam suatu ekosistem membentuk struktur trofik yang bertingkat-tingkat yang sudah saya jelaskan tadi. Setiap tingkat trofik itu merupakan kumpulan berbagai organisme dengan sumber makanan tertentu. Tingkat trofik pertama adalah kelompok organisme autotrof yang disebut produsen. Organisme autotrof adalah organisme yang dapat membuat bahan organik sendiri dari bahan anorganik dengan bantuan sumber energi. Bila dapat menggunakan energi seperti energi cahaya, cahaya matahari, itu disebut fotoautotrof. Contohnya, tumbuhan hijau dan fitoplankton. Apabila menggunakan bantuan energi dari reaksi-reaksi kimia, itu disebut kemoautotrof, misalnya bakteri sulfur, bakteri nitrit, dan bakteri nitrat. Tingkat trofik kedua ditempati oleh berbagai organisme yang tidak dapat menyusun bahan organik sendiri, yang disebut organisme heterotrof. Organisme heterotrof ini hanya menggunakan zat organik dari organisme lain sehingga disebut konsumen. Pembagian konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsumen primer. Konsumen primer itu organisme pemakan produsen atau dinamakan herbivora yang menempati tingkat trofik kedua. Konsumen sekunder, organisme pemakan herbivora yang dinamakan karnivora kecil yang menempati tingkat trofik ketiga. Yang ketiga itu konsumen tersier, organisme pemakan konsumen sekunder yang dinamakan karnivora besar yang menempati tingkat trofik keempat. Sekarang kita lihat proses aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem mengalami tahapan proses sebagai berikut. Yang pertama, energi masuk ke dalam ekosistem berupa energi matahari, tetapi tidak semuanya dapat digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Hanya sekitar setengahnya dari rata-rata sinar matahari yang sampai pada tumbuhan diabsorpsi oleh mekanisme fotosintesis, dan juga hanya sebagian kecil, sekitar 1-5%, yang diubah menjadi makanan, itu menjadi energi kimia. Sisanya keluar dari sistem berupa panas, dan energi yang diubah menjadi makanan oleh tumbuhan dipakai lagi untuk proses respirasinya juga. Yang kedua, energi yang disimpan berupa materi tumbuhan mungkin dilakukan melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan, melalui herbivora dan detrivora. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, terjadinya kehilangan sejumlah energi di antara tingkatan trofik, maka aliran energi berkurang atau menurun ke arah tahapan berikutnya dari rantai makanannya. Biasanya herbivora menyimpan sekitar 10% energi yang dikandung tumbuhan. Demikian pula karnivora menyimpan sekitar 10% energi yang dikandung mangsanya. Yang ketiga, apabila materi tumbuhan tidak dikonsumsi, maka akan disimpan dalam sistem, diteruskan ke pengurai atau diekspor dari sistem sebagai materi organik. Yang keempat, organisme-organisme pada setiap tingkat konsumen dan juga pada setiap tingkat pengurai memanfaatkan sebagian energi untuk pernafasannya, sehingga terlepaskan sejumlah panas keluar dari sistem. Yang kelima, dikarenakan ekosistem adalah suatu sistem terbuka, maka beberapa materi organik mungkin dikeluarkan menyeberang batas dari sistem. Misalnya, akibat pergerakan sejumlah hewan ke wilayah, ekosistem lain atau akibat aliran
air, sejumlah volume air keluar dari sistem terbawa arus. Yang keempat kita lihat siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia atau siklus organik anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut siklus biogeokimia. Nah, kita lihat poin yang pertama adalah siklus nitrogen. Itu biasa ditulis dengan lambang N2. Nitrogen yang diikat biasanya dalam bentuk amonia. Amonia diperoleh dari hasil penguraian jaringan yang mati oleh bakteri. Amonia ini akan dinitrifikasi oleh bakteri nitrit, yaitu Nitrosomonas dan Nitrosococcus, sehingga menghasilkan nitrat yang akan diserap oleh akar tumbuhan. Selanjutnya oleh bakteri denitrifikan. Nitrat diubah menjadi amonia kembali, dan amonia diubah menjadi nitrogen yang dilepaskan ke udara. Nah, dengan cara ini, siklus nitrogen akan berulang dalam ekosistem. Yang kedua kita lihat siklus fosfor. Fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh dekomposer atau pengurai menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik yang terlarut di air tanah atau air laut akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Fosfor dari batu dan fosil terkikis dan membentuk fosfat anorganik terlarut di air tanah dan laut. Fosfat anorganik ini kemudian akan diserap oleh akar tumbuhan lagi. Siklus ini berulang terus-menerus. Yang ketiga, siklus karbon dan oksigen. Karbon dioksida di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen yang nantinya akan digunakan manusia dan hewan untuk berrespirasi, untuk bernapas ya. Hewan dan tumbuhan yang mati dalam waktu yang lama akan membentuk batu bara di dalam tanah. Batu bara akan dimanfaatkan lagi sebagai bahan bakar yang juga menambah kadar CO2 di udara. Kita lihat poin yang terakhir itu mengenai macam-macam bentuk pola kehidupan. Yang pertama kita lihat dulu pengertian atau pemahaman tentang pola kehidupan. Pola kehidupan itu apa? Pola kehidupan adalah kebiasaan dalam suatu kehidupan. Seperti contoh pola kehidupannya itu dapat dimulai dari cara manusia mencari kebutuhan. Contoh, dalam suatu desa terdapat pola kehidupan kasta, di mana masih adanya masyarakat yang membedakan nilai antara orang kaya dengan orang miskin. Kedudukan masyarakat kalangan keluarga kerajaan dengan masyarakat biasa. Hal itu adalah contoh pola kehidupan dalam kehidupan masyarakat. Jika dilihat dari pola hidup keanekaragaman pencarian nafkah, dapat diumpamakan masyarakat yang tinggal di area pegunungan akan banyak menekuni lapangan pekerjaan petani. Nah, hal ini tentu berbeda dengan masyarakat di sekitar pantai. Bisa dikatakan, pola kehidupan juga disesuaikan dengan habitat tempat makhluk hidup tersebut tinggal. Karena pola itu adalah kebiasaan, dan secara tidak langsung makhluk hidup pastilah akan menyesuaikan pola hidupnya dengan alam sekitar. Jika tidak, maka makhluk hidup itu akan terancam punah. Jadi, di sini kita lihat makhluk hidup merupakan bagian dari alam. Makhluk hidup menyesuaikan pola kehidupannya dengan alamnya, dengan dunianya, dengan lingkungan hidupnya. Makhluk hidup dengan lingkungan tertentu membentuk pola kehidupan yang khas, sehingga ditemukan berbagai pola kehidupan dengan kekhasan masing-masing. Adanya perbedaan lingkungan itu menyebabkan timbulnya berbagai pola kehidupan. Pola kehidupan itu dapat dibagi dalam 3 bagian ya. Pola kehidupan. Itu yang pertama pola kehidupan di darat, pola kehidupan di air, dan pola kehidupan yang khas. Pola kehidupan di darat itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola kehidupan di darat antara lain
keadaan tanah, suhu udara, angin, kelembaban udara, curah hujan, pancaran sinar matahari. Pola kehidupan di darat dapat mengalami perubahan menurut musim. Misalnya, pada waktu musim hujan, kelembaban udara cukup tinggi, tanah basah, tumbuhan hidup subur, dan pada waktu musim kemarau, kelembaban udara menurun, tumbuhan sebagian mati. Yang kedua, pola kehidupan di air. Lingkungan kehidupan di air dapat dibedakan menjadi lingkungan air tawar seperti sungai, rawa, kolam, parit. Ada lingkungan air asin, yaitu di laut, dan lingkungan air payau, danau, air tawar. Faktor-faktor penting dalam kehidupan di air adalah sifat-sifat air itu sendiri. Misalnya, air sebagai zat perantara, contoh itu bisa tembus cahaya. Air sebagai zat pelarut, itu larutnya bermacam-macam zat. Mempunyai gaya tekan ke atas, mempunyai suhu yang tidak mudah berubah. Pola kehidupan di air akibat cahaya matahari, kita lihat yang pertama. Lingkungan air yang tembus cahaya matahari mengakibatkan tumbuhan hijau sebagai produsen dapat mengadakan proses fotosintesis. Proses fotosintesis menghasilkan zat makanan yang berguna bagi tumbuhan air dan merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya di dalam air. Yang kedua, lingkungan air yang dalam tidak tembus cahaya matahari merupakan daerah yang tidak ada produsen, sehingga hewan yang hidup adalah pemangsa dan pengurang, yaitu karnivora dengan saprovora, yang mendapat makanan dari bahan-bahan yang mengendap di dasarnya. Yang ketiga, dalam kehidupan air berlangsung perpindahan energi dari sinar matahari ke tumbuhan air terus ke konsumen. Poin yang kedua adalah pola kehidupan di air akibat zat-zat pelarut. Yang pertama, limbah-limbah industri yang terlarut di air dapat mengakibatkan produsen dalam air tidak berkembang, sehingga ikan-ikan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Yang kedua, pemupukan sering dilakukan pada kolam ikan agar tumbuhan air sebagai produsen tumbuh subur, sehingga makhluk hidup di dalam air tidak kekurangan makanan. Kita lihat poin C mengenai pola kehidupan yang khas. Ini bagian dari pola kehidupan. Tadi kita sudah singgung mengenai pola kehidupan di darat, pola kehidupan di air. Nah, sekarang kita lihat pola kehidupan yang khas atau yang unik. Pola kehidupan, bentuk-bentuk pola kehidupan yang khas. Hubungan timbal balik antara komponen-komponen dalam suatu ekosistem itu merupakan pola kehidupan dalam suatu komunitas. Pola kehidupan yang khas itu terbagi atas yang pertama simbiosis. Simbiosis adalah cara hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda dalam hubungan yang erat di antara mereka. Ada beberapa jenis simbiosis. Yang pertama simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah cara hidup bersama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Misalnya, kupu-kupu dengan bunga, badak dengan sejenis burung, dan lain sebagainya. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah cara hidup antara dua makhluk hidup yang berbeda, yang satu mendapat keuntungan, yang lainnya dirugikan. Misalnya, benalu dengan pohon inang, tali putri dengan tumbuhan inang, kutu buah dengan tumbuhan inang, dan lain-lain. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah cara hidup antara dua makhluk hidup yang berbeda. Yang satu diuntungkan, sedangkan yang lainnya tidak dirugikan. Misalnya, ikan hiu dengan ikan-ikan remosa, tumbuhan paku dengan pohon yang tinggi, ikan gobi dan bulu babi, dan lain-lain. Sekarang kita lihat yang kedua, manfaat simbiosis bagi manusia. Tumbuhan kacang-kacangan tidak mampu mengikat nitrogen bebas di udara. Nitrogen sangat dibutuhkan tanaman dalam proses pertumbuhannya. Adanya bakteri rhizobium yang dapat memenuhi kebutuhan nitrogen bagi kacang-kacangan sehingga tumbuhan kacang-kacangan dapat tumbuh lebih baik. Rhizobium adalah salah satu jenis bakteri yang mampu mengikat nitrogen di udara serta hidup secara simbiosis di dalam akar kacang-kacangan dengan membentuk modula.
Karena peranan bakteri tersebut di dalam budidaya penanaman kacang-kacangan sangat besar, telah digunakan secara luas dan besar-besaran. Pada saat ini, beredar secara luas jenis-jenis inokulan untuk berbagai jenis tanaman kacang-kacangan bernilai ekonomis. Proses pengikatan nitrogen udara secara biologis oleh bakteri, fungi ataupun mikroalga itu merupakan cara pemanfaat nitrogen dari udara yang paling mudah, murah, aman, serta hemat energi tanpa memerlukan tingkatan teknologi yang paket ataupun keahlian yang khusus. Itu alam sudah menyediakan. Salah satu kelompok yang paling menonjol peranannya di dalam proses pengikatan nitrogen udara ini adalah bakteri Rhizobium. Kehadiran bakteri Rhizobium di dalam modula atau bintil akar kacang-kacangan merupakan bentuk simbiosis yang sifatnya mutualis, yaitu dengan hidup bersama tersebut, baik bakteri maupun tanaman kedua-duanya saling diuntungkan. Minimal hasil pengikatan nitrogen udara tersebut dapat digunakan oleh tanaman itu sendiri atau disimpan di dalam tanah sehingga di dalam budidaya. Yang ketiga adalah antibiosis. Antibiosis atau antisimbiosis adalah persekutuan hidup antara dua jenis makhluk hidup yang satu menghambat kehidupan makhluk hidup lainnya. Misalnya penicillium dengan jamur, dan bakteri tertentu penicillium dapat menghasilkan penicillin itu sejenis antibiotik dan menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri tertentu. Macam-macam antibiotik yang dihasilkan dari pola kehidupan sebagai antibiosis antara lain penicillin, streptomycin, chloromycin, ambryomycin, terramycin, tetrasiklin, dan lain-lain. Semua makhluk hidup yang ada di alam tidak dapat hidup sendiri. Mereka harus berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Pola interaksi yang terjadi di antara makhluk hidup tidak secara langsung, secara acak, tetapi memiliki keteraturan. Dengan demikian, pola interaksi tersebut menunjukkan adanya kekhasan. Kekhasan tersebut sangat ditentukan oleh jenis organisme yang saling berinteraksi. Di dalam ekosistem, selain hubungan predasi, itu interaksi antara makhluk hidup yang berkenaan dengan memakan dan memakan, juga terdapat interaksi lain yang akan kita bahas dalam uraian selanjutnya. Dua makhluk hidup yang saling berinteraksi secara kuat dinamakan simbiosis atau hidup bersama. Sekian pemaparan materi dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam materi selanjutnya. Adik-adik sekalian, jika ingin bertanya, silahkan dituliskan di dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.